Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mengenai Web Sipelmas atau Sistem Pelaporan Masyarakat Digital yang merupakan platform aspirasi dan pengaduan terpercaya. Nah, sebelum memasuki dalam penjelasan proyek ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Rindra Haji Saputra dengan NIM 23030404194. dan Ezia Fahmi Fauzi dengan NIM 2303040197. Dan saya sendiri, Orisa Sativa Nurrahma dengan NIM 23030404181. Oke, langsung aja masuk ke penjelasan proyeknya yang akan dijelaskan oleh Mas Reza. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelum kita masuk ke bagian demo, kami mau ajak kalian kenalan dulu dengan teknologi dan alat-alat keren yang dipakai untuk membangun sistem ini. Untuk front end, kita menggunakan React untuk membangun sisi tampilan karena React itu cepat, responsif, dan komponennya bisa dipakai ulang. Jadi setiap bagian halaman kayak form laporan, daftar pengaduan, dan dashboard bisa ditata rapi dan efisien. Untuk backend, kita menggunakan MongoDB dan Mongoose. Data dari pengguna dan laporan disimpan di MongoDB, database NoSQL yang fleksibel dan cocok untuk struktur data yang dinamis. Untuk mengelola data ini, kita pakai Mongoose sebagai ORM, Object Relation Mapping. Jadi kita bisa bikin skema data yang jelas dan boringnya pun lebih mudah dan terstruktur. Untuk autentikasi, kita menggunakan Firebase and JWT. Nah, untuk urusan login, user login menggunakan Firebase Authentication, jadi tinggal login dengan email, gampang dan aman. Sedangkan admin login melalui sistem berbasis JWT, JSON Web Token, yang kita kelola di backend supaya lebih fleksibel dan bisa kita atur sendiri hak aksesnya. Integrasi API, REST and GraphQL. Kita gabungkan dua pendekatan API sekaligus. REST API dipakai untuk operasi dasar sistem tambah, edit, dan hapus laporan. GraphQL API kita gunakan untuk fitur pencarian laporan yang lebih fleksibel. Misalnya filter berdasarkan status, kategori, atau lokasi. Ini bikin sistem jadi lebih powerful dan hemat data. Untuk web security, kita menggunakan XSS dan CSRF protection. Keamanan tentu jadi prioritas. Kita lakukan sanitasi input pengguna untuk mencegah serangan XSS, cross-site scripting. Kita juga gunakan token CSRF di endpoint penting untuk mencegah request palsu yang bisa disalahgunakan. Optimasi kinerja, lazy loading, and caching, supaya aplikasi tetap cepat dan ringan. Komponen besar seperti halaman detail, laporan, kita buat lazy loading, jadi cuma dimuat saat dibutuhkan. Beberapa data yang sering diakses seperti status laporan dan profil pengguna kita chat supaya nggak perlu fetch ulang setiap saat. Untuk deployment, front end React kita host di Vercel. Ini bikin aksesnya cepat, gratis, dan gampang banget di maintenance. Ya, untuk demo websitenya kita bisa lihat di sini. Ini adalah menu utama sebelum kita mendaftar atau melakukan laporan. Atau juga kita sebelum tampilan login kita disuguhi menu dashboard seperti ini. Lalu kita belum bisa memulai laporan tanpa kita login atau memiliki akun.
Jadi kita bisa klik tombol daftar sekarang untuk melakukan registrasi atau login. Misal kita sudah punya akun, kita bisa masuk di sini menggunakan akun kita. Dan ketika kita belum memiliki akun, kita bisa mendaftarkan email kita di sini, kita ketikkan email dan konfirmasi buat password. Karena saya di sini sudah memiliki akun, jadi saya klik sudah punya akun dan masuk sekarang di sini. Di sini saya akan menggunakan akun saya. Dan saya di sini saya akan login dengan akun saya. Kita tunggu sebentar. Nah, kita akan masuk di menu form laporan. Ya, kali ini kita masuk di form pelaporan, yang dimana kita akan mencontohkan pengisian form laporan. Misal kita pengaduan untuk judul jembatan rusak. Data laporannya contoh seperti ini. Jembatan rusak di Kabupaten Bogor yang terjadi pada misalnya hari ini. Untuk pilih lokasi, kita pilih di Jawa Barat, kota Kabupaten Bogor, dan pilih kecamatan, misal kita di Kecamatan Cibinong. Nah, instansi yang dituju adalah pemerintah daerah. Nah, kita bisa pilih kategori di segmen ini, kita pilih di ketentraman dan ketertiban. Nah, kita langsung bisa kirim laporan ini dan klik OK. Nah, kita bisa melihat laporan kita yang sudah dikirim tadi di cek status laporan. Nah, di sini kita akan ditampilkan apa saja sih laporan yang udah kita buat di sini dan mana saja yang sudah terlaksana atau dalam proses atau yang belum terlaksana. Di sini kita yang barusan kita buat adalah laporan untuk jembatan rusak yang baru saja dilaporkan, otomatis belum terlaksana oleh pemerintah. Terus bikin mari. Lalu kita juga bisa login ke dashboard admin. Caranya kita logout dulu dari dashboard usernya, kita logout dulu, dan kita kembali ke tampilan login seperti tadi, dan kita di sini ada masuk sebagai admin. Di sini hanya ada satu admin yang bisa mengakses. Admin yang ya, kita masukkan email dan password admin, dan kita masuk ke dashboard admin. Di dashboard admin ini kita bisa melihat list-list laporan yang sudah diberikan oleh user, yaitu ada jembatan rusak, buang sampah sembarangan, polusi udara, kebakaran, perbaiki sistem pengolahan sampah di suatu desa, dan pungli di kepala sekolah suatu SMP. Lalu lalu di sini kita juga bisa mengupdate laporan yang sudah diajukan. Misal yang tadi kita buat laporan jembatan rusak belum terlaksana, lalu sudah ada tindakan dari pemerintah untuk membetulkan jembatan yang rusak tadi, dan dalam proses pengerjaan kita langsung saja bisa klik proses dan simpan. Nah, otomatis di sini sudah terupdate, sedang diproses untuk jembatan yang rusak. Dan kita akan lihat lagi di
dashboard user. Kita lihat di dashboard user tadi. Yuk, kita masuk ke dashboard user. Nah, kita cek di status laporan yang sudah diupdate tadi. Nah, laporan untuk jembatan rusak sudah diproses, yang tadinya belum terlaksana, sekarang lagi dalam proses. Jika seorang ingin membuat akun, dan di sini kita akan memasukkan dengan contoh emailnya. Nah, kita buat passwordnya. Nah, kita akan masuk sekarang. Nah, kita juga berhasil masuk ini sebagai akun yang tadi kita buat. Nah, nanti kita akan bisa melihat list user yang sudah login atau pengguna yang sudah mendaftarkan akunnya di situs ini. Ya, ini tadi saya mendaftar dengan email ini, rindra@gmail.com. Tanggal daftar kita itu daftar barusan 25 Juni 2025 pukul 15.15. Nah, di sini kita juga bisa menghapus akun yang kita juga bisa ada fitur hapus akun di sini. Lalu di list user ini kita juga bisa lihat di Firebase-nya. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini akun yang barusan saya daftarkan. Jadi, akun di dashboard admin ini yang bisa dilihat oleh admin langsung terbaca di Firebase. Ini sebagai database online yang langsung terkoneksi dengan dashboard admin. Nah, untuk laporan yang sudah dibuat, ini bisa masuk ke dalam database MongoDB. Ini bisa masuk ke dalam database kayak di sini. Nah, pelaporan akan masuk di sini. Admin juga sudah otomatis masuk di MongoDB, juga akun user. Setelah pengembangan aplikasi selesai, kami melakukan deployment ke Vercel sebagai platform hosting serverless yang mendukung Next.js dan API ROADS. Proyek ini berhasil dideploy dan statusnya menunjukkan ready. Namun saat aplikasi dijalankan muncul error. Kode errornya 500 internal server error dari Vercel. Ini mengindikasikan bahwa fungsi server side mengalami kegagalan saat dijalankan.
Kami mohon maaf apabila hasil akhir proyek ini belum dapat berjalan sepenuhnya secara sempurna, khususnya pada bagian back-end yang terhubung dengan database MongoDB Atlas. Hal ini terjadi karena adanya kendala teknis yang belum sempat terselesaikan sepenuhnya, mengingat keterbatasan waktu pengerjaan. Nah, itu tadi sedikit walkthrough dari project Sipolmas yang sudah kami bangun. Untuk harapannya adalah sistem ini bisa membantu masyarakat untuk lebih gampang menyampaikan pengaduan atau pelaporan ke pemerintah dan juga prosesnya lebih transparan dan efisien. Nah, demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.